Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy. May Allah bless us. Bertemu lagi bersama saya, belajar bahasa Inggris. Dan kali ini our topic is about Okay, are you ready? Let's check it out. Okay, well class, our topic today is about the to, enough, and very. Which one will you use to indicate the degrees? Let's check it out. Okay, but before that, we have to know that the learning objective, the end of the lesson, I hope that you can identify the function of to, enough, and very. And also, I hope you can compare the expression about to, enough, and very in English language and in Bahasa Indonesia to improve your cross-cultural understanding and provide activity in daily life. So I hope you can use to, enough, and very in daily activity. Well, what is to, enough, and very? They are adverb of degree. To, enough itu untuk menyatakan keterangan kondisi, keterangan level ya. Degree itu adalah tingkatan ya, tingkatan. How much of an action or adjective or another verb. Jadi tingkatan dari seberapa besar kegiatan itu dilakukan atau seberapa besar sifat kata sifat itu dimaknai dan juga kata keterangan lainnya ya. Contoh-contoh lain selain itu yaitu very, quite, enough, nah seperti itu. Okay, in the form of the sentence, dalam bentuk kalimatnya to diikuti dengan adjective atau adverb ya. Kalau untuk benda, to bisa ditambah dengan much or many karena menyatakan itu terlalu, to maknanya itu terlalu. Dan jika ada pronoun atau determiner, maka too much and many diikuti dengan of baru pronoun and determiner. Sementara untuk enough biasanya itu diletakkan setelah adjective atau adverb. Jika ada pronoun maka enough-nya di depan. Nah, setelah itu ada of baru pronoun. Nah, untuk menyatakan benda berarti enough-nya ada diletakkan sebelum kata benda. Okay. To that mean necessary. To yang maknanya itu sangat penting ya. There are too many people on this train. There is nowhere to sit. Ya. Terlalu banyak orang di dalam kereta, jadi tidak ada tempat untuk duduk. You have too much money. Donate some to the charity, please. Kamu punya banyak uang, terlalu banyak uang, ya. Donasikan beberapa, ya, sedikit ke amal. Nah, to mungkin bisa bermakna very ya, tapi dalam kalimat ini to tidak bisa dimaknai dengan very atau sangat ya. Terlalu itu artinya bukan juga sangat. To more than enough. To itu lebih dari cukup. Ya. It was very cold. Nah, ini sangat dingin. But we went out. Tapi kita tetap bisa keluar. Tapi kalau it was too cold to go out, kalau terlalu dingin, berarti
so he stayed home. Maknanya jadi terbalik. Ya, artinya cause and effect-nya itu kelihatan. Next, enough means sufficient, artinya cukup, ya, tidak terlalu lebih, artinya pas. Your clothes are big enough to fit me. Nah, jadi pakaian kamu cukup di saya. Have you got enough money to buy that coat? Nah, karena enough-nya di depan, artinya maknanya jadi negatif. Punya cukup uang nggak untuk beli ini coat apa mantel? Enough in a negative sentence mean less than sufficient. Kalau di dalam kalimat negatif, artinya itu berarti tidak cukup, ya, atau kurang. Sorry, I haven't got enough food for everyone. Saya tidak punya cukup makanan untuk semua orang. Artinya memang nggak ada, ya. He is not tall enough to be a policeman. Dia tidak cukup tinggi untuk menjadi polisi. Berarti orangnya pendek atau kurang. Enough usually follow its adjective. Nah, enough biasanya diikuti dengan kata sifatnya. He is not tall enough to be a policeman. Dia tidak cukup tinggi untuk menjadi policeman. Nah, tapi tidak bisa kalau he is enough tall, ya. Tapi tall enough. Jadi adjective dulu baru enough. Okay, this is the additional point, ya, sebagai tambahan. Enough can be used without a noun if the meaning is clear. Enough itu juga bisa digunakan tanpa harus ada kata bendanya, tapi maknanya jelas. Contoh dalam kalimat ini, there is a lot of food but not enough for everyone. Nah, karena foodnya sebagai kata benda sudah ada di kalimat utama, maka enough sebagai clause, sebagai anak kalimat tidak perlu lagi diikuti dengan noun, ya, karena dalam bahasa Inggris itu tidak boleh menyebutkan kata yang sama dalam satu kalimat. Tidak cukup makanan untuk semua orang. Enough can be replaced with the before a noun. Enough juga bisa digantikan dengan the sebelum kata benda. Jadi enough di sini boleh diletakkan, boleh juga tidak. Contohnya, I don't have the money to go on holiday, atau I don't have enough money to go on holiday. Saya tidak punya cukup uang untuk jalan-jalan. Time or room can be used alone to mean enough time or enough room. Nah, jadi untuk ruangan juga bisa menggunakan enough. Is there room in your car for one more person? Nah, ini menyatakan bahwa is there enough room. Nah, jadi tidak perlu lagi enough-nya ditulis, tapi cukup room-nya saja. Nah, karena ini maknanya ada enough-nya, walaupun secara tertulis tidak dituliskan. Do we have time for a coffee? Nah, time juga begitu, bukan cuma sebagai room. Enough time atau time saja juga boleh. Do we have enough time for a coffee? Punya waktu untuk minum kopi enggak? Next, we are going to use very. Very is used to give emphasis to an adjective or verb. Very itu digunakan untuk mempertegas kata sifat atau kata keterangan. For example, the problem and the answer are very simple. Nah, ini penekanan. Apa yang simple? The problem and the answer. It is very, very strong evidence indeed. Kuarinya sampai 2, berarti sangat kuat penekanannya. I am very sorry. Jadi sangat tekanan minta maafnya itu sungguh-sungguh.
They are getting the hang of it very quickly. Sangat cepat, ya dipastikan itu. Thank you very much. The men were very much like my father. Nah, sangat mirip sama ayah saya laki-laki itu. Ya, jadi penekanannya ada di very. Okay. We use very to give emphasis to an adjective that is not usually credited when you want to say that the quality is very obvious. Okay. Jadi ketika very digunakan memberikan penekanan kepada kata sifat, itu biasanya tidak begitu jelas ya, tapi ketika diucapkan itu kualitasnya itu sudah sangat jelas. Janet look very pregnant. Nah, gak perlu pakai very juga, sebetulnya pregnant ya udah kelihatan kan, udah jelas. He stays strike the English as very French. Nah, dia ngomong bahasa Inggrisnya itu dialognya bahasa Prancis. Nah, itu karena kelihatan dari dialognya. Sama seperti misalnya he stays strike the English as Japanese example. Berarti dia ngomongnya kayak bahasa Inggrisnya kayak orang Jawa banget ini dialognya. If you think I'm happy with what's left, you are very wrong. Mana ada sangat salah itu ya, tapi memang sudah salah lah. Tapi di sini kalimat very, kata very hanya memberi penekanan. Next, we use very to give emphasis to a superlative adjective or adverb. For example, if you say that something is the very best, you are emphasizing that it is the best. Okay. So very itu juga digunakan untuk penekanan kata sifat yang bentuknya superlatif. Ya. Artinya sudah tidak ada bandingannya. Ya. Jadi boleh diletakkan, boleh juga tidak. They will be helped by the very latest in the navigation aid. Ya, yang paling terakhir. Ya, udah yang terakhir sudah cukup sebetulnya. I am feeling in a very best of spirit. At the very least, the government must offer some protection to mothers who fear domestic violence. Oke, yang paling terakhir. Nah, udah paling terlalu. Nah, jadi itu sebetulnya jadi redundancy, tapi hanya untuk mempertegas. Karena dalam bahasa Indonesia juga kan biasanya seperti itu. We use very with certain noun in order to specify an extreme position or extreme point in time. Nah, ketika kita menggunakan very dalam kata benda yang khusus, itu artinya kita untuk mengspesifikasi posisi waktu yang terjadi pada terjadinya peristiwa tersebut. At the very back of the yard. Nah, ini berarti menyatakan posisi yang paling belakang. Several feet from landing was a wooden shack. I turned to the very end of the book to read the final words. Very end, yang paling ujung terakhir. Halaman yang paling terakhir. The thrillers in the very heart of Paris. He was wrong from the very beginning. Nah, ini yang sering kita gunakan in the very beginning. Nah, awalnya gitu. We still do not have enough women at the very top. Yang teratas, ranking teratas. We use very with nouns to emphasize that something is exactly the right one or exactly the same one. Nah, kita juga bisa menggunakan very untuk kata benda sebagai penekanan bahwa sesuatu yang ingin kita
kita tekankan itu memang betul cuma satu-satunya atau mungkin sama ya, mungkin sama. Everybody says he is the very man for the case. She died in this very house, in the same house, very house. In my view, it only perpetuates the very problem that it set out to cure. Most secret, he called it, those were very weird. Synonym, exact, actual, precise, same more synonym of very. Oke, jadi untuk kata persamaan ya sinonim. Nah, untuk very itu maknanya bisa exact, ya, actual, precise, nah seperti itu. Well, we are about in the end of the lesson, but before that, let's have the rhythm. That very, so, and to can all be used to intensify the meaning of an adjective, an adverb, or a word like much or many. However, they are not used in the same way. Very is the simplest intensifier. It has no other meaning beyond that. Okay. Very, so, and to itu juga untuk mengintensifkan makna dari kata sifat, kata keterangan, atau kata yang ingin menambahkan keterangan banyak, much or many. Okay, tapi very itu adalah kata yang paling sederhana. To and enough indicate degree. They modify adjective, adverb, and noun. To dan enough itu juga mengindikasikan level, tingkatan, ya. Degree itu tingkatan. Memodifikasi kata sifat, kata keterangan, dan juga kata benda. To suggest an exercise or undesirable amount, often so much that a particular result does not or cannot happen. To itu memberikan penekanan kepada kalimat bahwa sesuatu yang khusus ya, sesuatu yang khusus, atau juga bisa seperti tadi maknanya itu adalah kebalikan menjadi negatif atau tidak terjadi. Well guys, thank you for watching this video and I hope you can apply it in your daily life. Thank you. Well, student, have you get it? Sudah bisa dipahami? I hope you all understand about the topic today and apply it in the daily life. Saya berharap kalian sudah bisa memahami materi hari ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Keep safe, keep healthy, and keep spirit. See you in the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.